si Yoga itu sama security itu langsung pelan-pelan nih ngendep-ngendep di belakangnya si Silvi gitu untuk bisa nangkep. Silvi ini di tengah perjalanan tuh udah minta pulang gitu. Hawanya udah mulai nggak enak. Asal kamu dari mana? Itu kan ditanya. Dari Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Mitra Pemuda Channel. Terima kasih yang udah mampir dan klik video ini. Seperti biasa, malam hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang saya alami sendiri nih sahabat channel. Bagaimana keseruannya? Inilah kisahnya. Jadi di awal tahun 2017 nih sahabat channel. Jadi sebut saja Silvi. Silvi ini sahabat channel diikuti selama 5 tahun yaitu kerasukan. Jadi sering mengalami bisikan-bisikan goib sahabat channel. Nah, si Silvi ini berpacaran sama Yogai, sebut saja namanya Yogai yang sudah kami samarkan sahabat channel. Nah, si Silvi sama si Yogai ini sudah berpacaran selama dia bekerja di Jakarta nih sahabat channel. Dan banyak kejadian-kejadian aneh selama dia pacaran tuh. Ada beberapa kejadian yang kadang-kadang kalau naik motor tuh posisi naik motor yang sudah diceritakan sama Yoga ini itu naik motor si Yoga ini boncengan sama si Silvi itu bisa kerasukan sahabat channel. Kadang kalau lagi pacaran gitu kan sahabat channel, lagi pacaran di mana gitu tiba-tiba kerasukan lagi gitu. Nah, jadi saat itu ada sewaktu-waktu sore ketika si Silvinya ini kerja selalu dijemput sama si Yoga ini nih sahabat channel. Jadi si Yoga ini mau jemput pacarnya ini Silvi. Nah, jemput tuh biasa si Yoga ini udah berangkat jam-jam 4:30 lah buat jemput. Nah, ketika jemput sampai di depan kantornya si Silvi ini, Yoga itu nunggu di depan kantor si Silvi sambil ngerokok-ngerokok, sambil ngopi-ngopi itu, sambil menunggu kabar atau WhatsApp dari si Silvi. Ditungguin lah tuh 4:30, jam 5, 5:30, kok belum ada kabar gitu. Tadi sebelum berangkat jemput si Silvi di kosan tuh udah ada kabar jam-jam 5:30 lah. Begitu 5:30 sampai belum ada kabar gitu, ya udah mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang belum kelar gitu. Ambil positifnya si Yoga ini. Nah, begitu mau jam 6, hampir lagi udah mau maghrib gitu sahabat channel. Dan di masjid pun udah terdengar selawatan-selawatan sahabat channel. Itu belum ada kabar gitu. Tapi kalau memang dia ada lembur biasanya dikabarin, tunggu bentar ya mas, biasanya gitu kan. Nah, tiba-tiba
gitu sahabat channel, si Yoga ini punya insting yang gak enak gitu. Akhirnya si Yoga ini inisiatif buat nyamperin si Silpi ini. Tanyalah sama security, "Pak, kalau si Silpi ini udah pulang," gitu kan. "Oh, coba saya cek dulu lah," gitu. Diceklah sama si security ini gitu. Kebetulan si Silpi ini kerjanya resepsionis gitu. Resepsionis dan cantik juga nih sahabat channel. Akhirnya security itu nyamperin gitu kan ke kantor si Silpi ini. Setelah dicek sama security, ditanya gitu. Tanya sama orang kantornya, si Bu Silpi udah pulang gitu kan. Oh belum gitu. Tapi tadi katanya sih udah siap-siap pulang. Cuman posisinya kata temennya si Silpi ini dia lagi nggak enak badan gitu. Ini tasnya juga masih ada gitu kan. Akhirnya disampein tuh sama si Yogai. Mas, si Silpinya katanya masih ada di dalam, nggak tahu kemana gitu kan. Katanya sih tadi nggak enak badan, tunggu aja dulu bentar gitu. Dan si Yoga ini tetap aja instingnya tuh panik gitu sahabat channel. Dia coba SMS, dia coba telepon gitu kan. Nggak ada kabar-kabar juga gitu sahabat channel. Karena dia udah tahu si pacarnya ini sering kesurupan gitu ya sahabat channel. Dimana-mana sering lah. Jadi selama pacaran tuh hal-hal aneh tuh banyak kejadian. Tapi si Yogai ini udah bisa ngadepin dari yang nggak bisa nyembuhin sampai bisa nyembuhin nih sahabat channel. Akhirnya dia izin sama security, "Pak, saya mohon izin lah, saya coba masuk ke kantornya. Soalnya saya kabarin, saya hubungin lewat teleponnya, itu nggak diangkat-angkat, berdering gitu kan." Akhirnya si security ini mau nggak mau ngawal si Yogai ini karena buat paksa masuk karena punya perasaan nggak enak gitu kan. Begitu masuk gitu kan, ditanya gitu kan, di dalam kantor tuh begitu dicari, terus di kamar mandi juga nggak ada gitu kan, bingung gitu. Akhirnya si Yoga itu ditemenin sama security gitu untuk nyari di sekitaran kantornya si Silpi ini. Nah, begitu dicari dari lantai 1, lantai 2, lantai 3, di kamar mandi basement, itu pun nggak ada, gitu kan. Akhirnya dia coba naik ke atas rooftop, sahabat channel. Begitu naik di atas rooftop, nah, si Silpi ini itu lagi posisi, nari, gitu sahabat channel. Jadi, si Silpi ini ada panggilan atau bisikan goib yang dibisikkan untuk naik ke rooftop. Itu begitu naik si Yoga ini sama security itu pas azan. Gitu sahabat channel. Jadi si Silpi ini sambil nari begitu sahabat channel, sambil nari lenggak-lenggok gitu kan. Mau mengarahkan itu tubuhnya untuk naik ke pembatas rooftop. Jadi seakan-akan si Silpi ini mau jatuhin diri sahabat channel. Dengan sigapnya itu, si Yoga itu sama security itu langsung pelan-pelan nih ngendep-ngendep di belakangnya si Silpi gitu untuk bisa nangkep. Begitu kakinya si Silpi mau naik ke pembatas rooftop, alhamdulillah itu ketangkep tuh sahabat channel. Ditangkep ya kan, set, jatuh, dia langsung teriak gitu sahabat channel. Masih dalam keadaan bisikan goib, masih kerasukan. Akhirnya security sama Yoga dibawalah dia ke bawah untuk mengamankan dulu gitu kan, dibawalah ke musola. Nah, orang-orang yang mau pada sholat
gitu kan sahabat channel, karena udah dibawa keburu ke musola kantor tersebut, jadilah rame gitu. Nah, jadi ada karyawan yang bisa ngobatin gitu, sampai ngobatin dulu sebelum sholat dimulai, dengan ada kejadian si Silpi ini kesurupan. Singkat cerita, akhirnya si Silpi ini bisa disembuhkan. Nah, setelah disembuhkan, akhirnya Silpi diantar lah gitu, ditemenin sama security, ditolong, dikawal, diantar lah sama Yogai security buat ke kosannya si Silpi ini gitu. Akhirnya dibeliin makan, dikasih minum, ditenangin si Yogai ini sambil baca Yasin lah dan doa-doa sebisanya. Akhirnya ditinggal lah tuh si Silpi ini. Alhamdulillah si Yogai udah mulai tenang. Hari-hari berlalu. Nah, ada kejadian lagi. Itu sahabat channel. Tepatnya itu di malam minggu. Itu sahabat channel. Jadi si Silpi ini datang ke tempatnya Yogai gitu, karena bergantian lah. Kadang si Yogai ini mampir ke kosannya, si Silpi mampir ke kosannya si Yogai. Nah, akhirnya mereka tuh di kosan ngobrol gitu, ngobrol berdua. Tiba-tiba abis sholat maghrib gitu, udah mulai kejadian aneh lagi gitu sahabat channel. Si Silpi ini mendadak kesurupan gitu sahabat channel. Nah, si Yogai ini yang sendiri itu ngadepin si Silpi ini itu sendirian gitu sahabat channel. Nah, sampailah dari abis maghrib sampai jam 12, ternyata si Yogai ini udah gak mampu gitu. Dan dia tuh mau manggil orang juga takutnya si Silpinya itu pergi, jadi dia hadepin sendiri selama abis maghrib sampai jam 12. Nah, Yogai udah merasa kecapean, akhirnya dia telepon nih ceritanya. Udah gak kuat, teleponlah ke saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kenapa, Guy? Gitu kan. Bang, boleh minta tolong nggak? Kenapa? Ini si Silpi ini kesurupan. Udah dari abis maghrib sampai jam 12. Gua nih nggak kuat, gitu kan. Dah, kenapa nggak panggil orang situ? Saya bilang gitu kan. Takutnya dia kabur bang, gitu. Boleh minta tolong nggak bang, gitu. Ini udah nggak bisa, biasanya bisa saya obatin sendiri. Akhirnya saya pamit lah sama istri, gitu kan, buat bantuin si Yogai ini buat ngeliat keadaan si Silpi. Jam 12 datang, gitu kan. Habis datang, nah begitu nyampe di kosannya si Yogai ini gitu kan, mereka tuh dalam keadaan si Yogai ini tuh lagi dicekek gitu sahabat channel gitu kan, masih kesurupan gitu. Akhirnya saya bilang gini, udah guys, istirahat dulu gitu. Habis istirahat dulu, ya udah saya bacain doa sebisa mungkin, terus saya doain air suruh minum gitu. Alhamdulillah, faktor kecapean atau gimana, pas begitu ditenangin, diminumin, lepas lah tuh gitu, udah nggak kesurupan lagi. Akhirnya saya sama Yogai buat putusin, ya udah kita ikhtiar lah ke orang pintar atau ustadz buat nyembuhin si Silpi ini. Kita atur jadwal gitu sahabat channel. Akhirnya kita putusin buat ke ustadz itu ke daerah Bogor, daerah Cibatok. Akhirnya kita bawalah nih si Silpi ini untuk ikhtiar, kita ngobatin lah
ke orang pintar atau ke ustadz. Sesampainya di daerah Bogor itu sahabat channel, si Silpi ini di tengah perjalanan tuh udah minta pulang gitu. Hawanya udah mulai nggak enak karena dia tahu kita mau bawa dia tuh ke ustadz gitu, mau diobatin. Pas sampai sana ketemu sama ustadz, kita ceritain apa namanya yang terjadi, hal-hal aneh gitu sahabat channel. Akhirnya kata ustadz, ya nantilah gitu, karena di sini ada mau pengajian, kalian santai-santai dulu gitu, nanti di atas jam 11 malam baru gitu. Ya udah, akhirnya karena perjalanan jauh, saya juga istirahat dulu, si Yogai juga istirahat dulu, si Silpi istirahat dulu. Singkatnya, sudah jam 10 nih sahabat channel, dipanggil sama Ustadz gitu kan. Ayo kalian siap-siap. Nah, si Silpi ini disuruh mandi sama Ustadz gitu. Ya mandi hadas-hadas besar lah gitu kan. Karena mau diobatin nih sahabat channel. Setelah diobatin ya kan, mulai mau pengobatannya mulai gitu kan. Nah, Ustadz nih ragu gitu karena sosok badannya Silpi tuh agak lumayan gede. Dipanggillah santrinya nih, sekitar 2 orang lah, kalau saya ingat tuh 2 orang. Jadi santrinya 2 orang, saya sama Yogai, sama Ustadz, sama istrinya Ustadz juga buat megangin, karena kan itu bukan muhrim. Kita juga yang takut ada apa-apa tuh pakai sarung tangan, jangan sampai menyentuh apa namanya eh, badannya atau gimana gitulah, buat safety kita pakai sarung tangan. Begitu pembacaan doa dimulai nih sahabat channel sama Ustadz, itu dia udah mulai kerasukan. Dan kebetulan tuh Ustadznya orang Sunda dan kerasukannya itu ngomong Jawa gitu. Jadi si Ustadznya ini kurang paham gitu. Jadi karena Yogai juga asli dari Jawa, jadi ditranslate nih sama si Yogai ini buat ngertiin ke Ustadz. Nah, begitu apa namanya pertengahan di dalam doa, nah itu si Silpinya udah mulai kerasukan gitu sahabat channel. Dan kerasukannya itu nenek-nenek. Ditanyalah sama Ustadz gitu kan, asal kamu dari mana gitu kan, ditanya. Kata si Silpi itu, saya dari Pati. Dijawab, saya dari Pati. Dia bilang gitu. Kenapa kamu suka sama tubuh Silpi ini gitu. Jadi Silpi ini menceritakan gitu kan di dalam kerasukannya itu, apa kamu suka sama tubuh si Silpi ini. Jadi pas ditanya tuh, pas si Silpi ini sekolah SMA atau sekolah menengah umum, ada namanya itu lomba tari-tarian. Cuman itu grupnya ada 6 orang naik ke atas panggung gitu sahabat channel. Dan lagu yang diputarnya itu Lingsir Wengi sahabat channel. Lingsir Wengi. Begitu mau pentas gitu, yang pentas tuh yang harusnya 6 orang gitu kan. Nah si Silpi ini nggak ada di atas panggung. Ternyata si Silpi ini ada di posisi di belakang kantin yang ada sumurnya gitu sahabat channel. Begitu pentas mulai, ya udah mulai dengan posisi 5 orang yang harusnya 6 orang gitu diceritain tuh. Nah, begitu udah selesai, teman-temannya tuh nanya si Silpi kemana gitu, kok nggak ada, tadi ada pas latihan. Karena pas latihan tuh nari Lingsir Wengi gitu sahabat channel. Ternyata begitu dicari-cari di sekitaran sekolah, ternyata dia tuh ada di belakang kantin
yaitu lagi ngiterin sumur tua yang ada di kantin sambil nari Lingsir Wengi gitu. Jadi dia dipanggil. Nah, sosok yang selama ini menemani si Silpi ini itu sahabat channel, itu seorang nenek-nenek yang berpenghuni di sekolahan kantin si sekolahnya si Silpi ini. Itu sahabat channel. Ya udah, akhirnya dengan upaya cerita informasi dalam kerasukannya tuh si nenek-nenek yang selama ini merasukin si Silpi itu sahabat channel, itu akhirnya dengan kita minta doa sama Allah gitu kan, dan bertawasul, terus kirim-kirim hadiah ke Al-Fatihah buat Kanjeng Nabi Muhammad. Akhirnya Ustadz tuh maksa buat si yang ada di dalam Silpi ini itu buat keluar dengan perjuangan. Akhirnya, kamu mau keluar nggak gitu kan? Saya tidak mau keluar. Dia tetap nggak mau keluar lagi. Akhirnya mau keluar juga gitu sahabat channel. Setelah selesai itu sahabat channel, langsung posisinya tuh karena lemas akhirnya pingsan gitu sahabat channel. Setelah pingsan terus akhirnya siuman, dianya dikasih minum gitu kan. Udah, akhirnya kita pamit sama Ustadz, ucapin terima kasih, kita pulang. Mudah-mudahan kata Ustadz insya Allah itu udah nggak balik-balik lagi gitu. Pulang, seminggu berlalu, saya nggak dengar kabar lagi gitu. Saya tanya sama Yoga, telepon, "Guys, gimana si Silpi?" gitu. "Alhamdulillah bang," gitu, "udah nggak kerasukan lagi," gitu. "Wah, alhamdulillah lah." Sampai setahun 2 tahun saya tanya-tanya lagi gitu sahabat channel, dan alhamdulillah dari situ dengan wejangan dari Ustadz juga bahwa jangan pernah ninggalin sholat, jangan pernah bengong di tempat yang sepi gitu, jangan suka memikirkan yang pekerjaan atau masalah terlalu dalam gitu. Akhirnya sembuh, dan tahun berlalu dan saya dapat informasi ternyata si Yogai sama Silpinya nih putus, dan mereka akhirnya punya kehidupan masing-masing. Itu sih sahabat channel, dari cerita ini kita ambil hikmahnya ya, yang jelas jangan sering bengong lah, banyak-banyak istighfar, dan jangan pernah tinggalin sholat tuh sahabat. Jangan pernah tinggalin sholat sahabat channel. Mungkin itu aja sahabat channel cerita kisah yang saya alami nih sahabat channel. Dan terima kasih yang udah banyak ya sahabat channel yang udah dukung dan support channel ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya mohon izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.